Menurut hadis riwayat Imam Bukhari dan Tabrani itu tadi, menjelaskan betapa pentingnya masyarakat beragama Islam memilih dan memakan makanan yang halal serta diperoleh dari sumber yang baik. Di Malaysia, terdapat berbilang kaum dan agama yang menetap di negara ini. Hal yang demikian menyebabkan pemerintah telah membuat logo halal bagi membantu masyarakat beragama Islam di negara ini untuk memilih makanan yang halal. Tetapi sejauh manakah keberkesanan tindakan yang telah dilakukan itu? Pada pendapat saya lah, pada zaman sekarang ni agak sukar lah untuk kita mendapatkan logo halal yang betul-betul halal, kerana terdapat agensi pada luar yang mengiktiraf logo halal tersebut. Kemungkinan dia ni tidak relatif lah dengan halal yang ada di Malaysia lah, pada pendapat saya lah. Saya rasa untuk memilih makanan halal ni bukanlah menjadi satu masalah kerana kita boleh berpandukan kepada logo. Kemudian tapi ada satu masalah bila kita memilih makanan halal tu, kita ragu-ragu. Contohnya macam ayam, kita boleh terasa macam ayam tu halal tak, sebab kita tak nampak dia disembelih ataupun tidak. So dari situ kita timbulnya ragu-ragu dan kita susah untuk memilih makanan kerana kita tak dapat nak lihat perprosesan makanan tersebut. Okey, tentang penyusunan makanan yang ada di kedai-kedai Malaysia, terutamanya di kedai di shopping complex saya tengok penyusunan makanan tu tidak berapa sistematik lah. Kadang-kadang makanan tersebut diletak di antara makanan halal dan makanan haram tu diletak bersebelahan lah. Jadi saya rasa ini tidak berapa bagus dan dikurangkan pelanggan. Tambahan ini boleh macam menggubris hati masyarakat Islam khususnya, dan saya harap perkara ini dapat diperbetulkan secepat mungkin lah. Restoran India Muslim, kadang-kadang saya rasa ragu-ragu jugalah dengan restoran India Muslim yang ada di Malaysia ni. Kadang-kadang kita lihat macam orang tu India Muslim, kadang-kadang macam bukan orang India Muslim. Dalam hal ini saya punya pandangan berbeda dengan Malaysia dan di Indonesia, di mana di Indonesia dan di Malaysia sedang dikampanyekan ya terhadap logo halal. Indonesia pun begitu, di Malaysia pun begitu. Sebenarnya yang benar itu adalah logo haram, bukan logo halal. Karena apa? Karena dalam Al-Quran itu disebut وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Jadi Allah menciptakan alam seisinya. Ini semuanya itu adalah bermanfaat untuk manusia, kecuali hal-hal yang Allah jelaskan keharamannya, seperti babi. Dalam Quran disebut hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir, seperti babi. Apa istilah babi di sini? Khinzir. Wad-dam, darah. Itu jelas disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam kaidah al-aslu fil asya al-ibaha ma la yadullu ala tahrimillah. Semua hal ini adalah asalnya adalah halal, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
Ada dua kaidah yang bertentangan. Yang pertama mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Asalnya sesuatu itu adalah mubah, boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Yang kedua mengatakan asal sesuatu itu haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan kehalalannya. Maka dalam hal ini saya melihat kalau mayoriti penduduk sebuah negara seperti di Indonesia, di Malaysia, mayoriti penduduknya adalah orang Muslim, maka sepatutnya harus bukan label halal tapi label haram. Seperti di Malaysia. Malaysia ini kan Muslim, banyak Muslim. Maka hal-hal itu banyak yang halal. Sepatutnya tidak, sudah halal kok dikasih halal lagi. Sepatutnya harus dikasih haram. Kalau dikasih halal itu secara time merugikan, secara ekonomi merugikan. Inilah menimbulkan persoalan yang tidak selesai. Kalau hal itu jelas di dalam Islam itu sendiri sudah memberikan inspirasi, harus penatapan. Nah, untuk undang-undang dalam hal ini sejauh mana Malaysia itu yang merujuk kepada government Malaysia. Tapi yang jelas Allah sudah jauh-jauh, makanan adalah hal yang sangat sensitif terhadap. Jangan sampai kalau boleh itu kan harus makan dari keringatnya, dimakan, untuk dimakan dirinya, makan anaknya, makan istrinya. Hal-hal yang masih syubhat itu untuk yang lain. Tapi untuk makanan ini jadi berdarah dan dari daging ini kan harus benar-benar al-halalu bayyinah, jelas, wal haram jelas, harus jelas. Kalau masih syubhat, kecuali dalam persoalan emergency. Jadi dalam aturan ini boleh tembak di pasar. Kalau masak tidak ada hubungan, secara hukum boleh. Jadi Cina masak, India masak, boleh kita makan. Mereka masak roti canai, boleh kita makan. Cuma saja kalau itu kan pemotongan tadi. Masalah kalau sekedar itu boleh. Tapi kalau confuse tadi, kalau dalam hal ini confuse, nanti kena pengaruhnya babi, nanti tidak bersih macam-macam lah. Ini kita larikan kepada kaidah tadi, al-yaqinu la yuzalu bisyak tadi, keyakinan terhadap diri dalam hal-hal yang bukan udhiyah, pemotongan, maka diserahkan kepada pengguna, karena hal ini adalah persoalan muamalah. Kita transaksi dengan Cina tidak apa. Nabi Muhammad pun pernah dengan orang yang transaksi. Ini kan persoalan muamalah. Cina sementara ini menguasai peradaban ekonomi. Kita menghindar? Tidak, semakin kita dekat. Justru di sini peluang kan itu kan, peluang untuk kita memasarkan makanan halal tadi. Makanan halal ni mudah didapati, tapi masalah pada pengguna, kita confuse untuk menerima, untuk mencari makanan-makanan yang betul-betul halal. Kadang-kadang bila kita perhatikan kan, ada juga makanan seperti yang tak halal pun dia tak letak simbol halal. So kita jadi confuse lah. Saya suka makanan yang masak sendirilah, boleh dikatakan. Tapi makanan-makanan macam packaging kan, makanan tin, makanan-makanan dari luar lah contohnya kan, kita yang biasanya tak ada masalah lah setakat ni,
dalam pemilihan tu. Itu sajalah saya rasa. Sepatutnya makanan yang haram tu kita letaklah tanda haram. Muka senang orang Islam nak tengok, oh itu haram. Yang halal lah itu halal. Nampak perbezaan di situ. Sekian, terima kasih. Nasihat kepada kaum muslimin, itu di Malaysia, di Indonesia atau di dunia, ketika kita makan maka kita harus ingat juga pesan Allah, halalan thayyibah, halal dan bagus. Halal ini tidak sekedar halal, tapi juga thayyibah. Halal dan thayyibah adalah bagaikan siling, uang siling yang tidak dapat dipisahkan. Halal saja, tapi di situ tidak thayyibah pun persoalan. Bagus saja, tapi pengambilannya dari korupsi dan pencurian, manipulasi, itu pun akan merusak psikologi batinnya. Kalau halalan tidak halal akan merusak psikologi. Kalau tidak thayyibah merusak fisik. Maka fisik dan rohaniat dan jasmani manusia. Gelak kan? Agak mandi. Okey, cakap. Pada pandangan saya, makanan halal di Malaysia mudah didapati. Kita tengok pada kedai-kedai runcit, pada kedai-kedai biasa pun dah ada simbol halal. Tapi yang haram pun tak ada sejarah haram. Tak boleh. Nak cakap apa lagi? Pergi ada weh. Patutnya kalau makanan halal tu apa salah kita letak tanda haram? Kan lebih mudah. Dengan halal tu tanda haram. Dan dengan makanan tak Jangan halal. kata halal. Sepatutnya makanan yang haram tu kita letaklah tanda haram. Muka senang orang Islam nak tengok, oh itu haram. Yang halal lah itu halal. Nampak perbezaan di situ. Sekian, terima kasih.